Di antara hikmah, kenapa pada saat ayam berkokok, dia lihat malaikat kita disuruh berdoa. Karena kalau kita berdoa dan malaikat berpapasan ada di situ, maka doa kita akan diijabah. Jadi bukan karena kokokan ayamnya, tapi karena kehadiran malaikatnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tentunya yang Allah telah berikan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kepada kita umur hari ini lagi, di mana kita bisa mengisi dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Bila di masa lalu kita sudah ada ketaatan yang kita kerjakan, sekarang sedang kita tinggal kita ikutkan dengan ketaatan-ketaatan lain untuk menambah amal saleh kita. Kalau ada yang kurang, maka kita tinggal sempurnakan, dan kalau ada dosa kita tinggal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, Allah Subhanahu wa taala bila memudahkan kepada kita melanjutkan bedah buku agar doa yang dikabul atau agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafidhahullah. Dan kita masih melanjutkan bahasan di pasal keempat, masalah adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkannya doa. Tentu kita sudah banyak sekali membahas poin demi poin. Kembali kami ingatkan, yang terakhir kita bahas itu adalah poin 30 dan 31, masalah doa di bulan Ramadan. Dan insya Allah kurang lebih 1 bulan lagi dari sekarang kita akan masuk di bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita dan memudahkan kita bisa memaksimalkan ibadah. Itu juga kita sudah membahas poin 31, saat kaum muslimin berkumpul dalam sebuah majlis zikir, dan sudah kita jelaskan yang dimaksud adalah majlis ilmu. Sekarang kita akan masuk poin ke-32, sedikit agak unik bahasannya tentang masalah ketika mendengar ayam berkokok. Ini memang bagi orang-orang beriman, mereka akan imani apa adanya. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal kita, atau sesuatu itu mudah dicerna ataupun tidak. Kita sebagai seorang muslim tetap mengimani apa adanya. Dan khusus masalah ayam ini kita akan membahas karena memang ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ada hubungannya waktu mustajab doa dengan kokokan ayam. Kita baca dulu hadisnya, ada di halaman 99 di poin 32 ya. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tum siyahad dikati fas'alullaha min fadli, fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahikal himari fata'awwadu billahi minasy syaitan, fa innaha ra'at syaitana." Terjemahannya, apabila kamu atau kalian mendengarkan kokok ayam, maka mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya ia sedang melihat malaikat. Dan apabila kamu mendengar ringkihan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, karena sungguhnya ia melihat syaitan. Jadi dari hadis ini secara lafadznya kita sudah bisa faham sebenarnya. Ada 2 hal yang kita titik beratkan kepada ayamnya, ada juga 2 hal yang kita titik beratkan pada keledainya. Kalau 2 hal pada ayam ini, yang dimaksud dengan dika itu lebih kepada ayam jantan. Ya, karena ayam itu ada jantan betina sebagaimana manusia gitu ya. Dan biasanya yang berkokok memang itu adalah ayam-ayam jantan gitu ya. Jadi memang yang dimaksud lafadznya adalah ayam jantan pada saat berkokok. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan waktunya. Setiap kali dengarin kokokan ayam, maka berarti pada saat itu kita dianjurkan berdoa. Kemudian pelajaran
keduanya dan dari masalah ayam ini, Allah membuka hijab matanya ayam sehingga melihat malaikat secara langsung. Sebagaimana kita manusia tidak diizinkan, belum diizinkan. Pertama kali kita lihat malaikat nanti itu pada saat kita wafat, ya. Pada saat meninggal dunia, roh kita akan dicabut oleh Allah. Disitulah pertama kali kita melihat malaikat. Dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan kalau orang beriman akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Satu malaikat maut yang mencabut ruhnya dari ubun-ubun kepalanya, dan yang 2 di kiri kanannya malaikat kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. Begitu juga orang-orang kafir. Kalau dia kafir, munafik, orang musyrik, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat juga. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya dan 2 malaikat penyiksa yang membawa kain kafan dari neraka. Nah, dan riwayat tentang masalah malaikat ini cukup banyak, dan ini adalah rukun iman kita yang kedua. Kita wajib imani apa adanya. Di antara hikmah kenapa pada saat ayam berkokok dia lihat malaikat, kita disuruh berdoa. Karena kalau kita berdoa dan malaikat berpapasan ada di situ, maka doa kita akan diijabah. Jadi bukan karena kokokan ayamnya, tapi karena kehadiran malaikatnya. Mata kita kan masih dihijab, ditutup oleh Allah, kita nggak bisa lihat malaikat. Sehingga kita tidak tahu malaikat itu kapan lewat, di mana dia berada, kita tidak tahu. Tapi kalau ada ayam jantan dan dia berkokok, itu berarti dia sedang melihat malaikat. Nah, umumnya malaikat-malaikat ini selalu berbuat kebaikan. Di antara perbuatan malaikat adalah mengaminkan doanya orang-orang beriman. Kalau masih ingat ada sebuah hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk mendoakan buruk buat diri kita, buat keluarga, ya, buat tunggangan kita, harta. Nggak boleh kita berdoa buruk, ya. Nggak boleh misalnya ibu mengatakan kepada suaminya lagi jengkel, saya nyesel nikah sama kamu. Bahasa nyesel ini bisa jadi doa, ya. Lebih baik kita mengatakan semoga Allah memberikan doa hidayah. Sebagaimana juga sama suami, nggak perlu dia mengatakan saya nyesel nikah sama kamu, ya. Maka ini bisa jadi penyesalan. Atau orang lihat dirinya sendiri di cermin lalu dia mengatakan kok saya jelek ya, kok saya begini dan begitu ya. Sebenarnya dia sedang menghina ciptaan Allah. Ini bukan pilihan dia. Siapa di antara kita yang bisa memilih alisnya modelnya seperti apa, berapa jumlah bulunya, matanya, hidungnya. Ini ciptaan Allah. Tugas kita hanya menunggangi jasad ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak perlu kita, atau kita juga termasuk merawatnya karena amanah dari sisi Allah. Tapi untuk menghina diri sendiri nggak boleh. Itu masuk doa buruk, ya. Atau anaknya sangat aktif, lalu dia mengatakan, kenapa kau nakal sekali? Sebenarnya bahasa ini keliru, bisa jadi doa. Jangan disebutkan itu sebagai nakal, gitu ya. Itu contohnya. Kata Nabi SAW, jangan kalian doakan atau ucapkan kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang bisa saja malaikat lewat lalu mengaminkannya dan terjadi. Berarti malaikat ini mengaminkan doa-doa manusia, gitu. Makanya selalu optimis, selalu tutur katanya yang baik, ya. Misalnya kita lagi sakit, ya Allah sembuhin saya, malaikat aminkan, bisa saja terjadi, ya. Semua itu adalah kata-kata positif, selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berhubungan dengan masalah ayam, walaupun nanti akan kita lebih panjang lebar bahas masalah ayam ini, ya. Kemudian kita masih bahas riwayat ini dulu. Kemudian tentang keledai. Keledai sendiri adalah hewan yang disebutkan dari lisan Luqman, ya. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau seorang orang saleh. Intinya ada surah Luqman. Di antaranya yang dinasihati anaknya agar jangan teriak-teriak kalau ngomong, ya, karena itu menyerupai keledai, ya. Lalu dikatakan inna angkaral aswati la sautu hamir, karena seburuk-buruk suara suaranya keledai, ya. Tentu ini kalau dikatakan oleh Nabi SAW, kalau Allah SWT suara buruk nggak perlu kita contohi, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin, karena di Indonesia tidak ada keledai, kita ada kuda, ya. Nah, itu satu jenis sama kuda sebenarnya, tetapi beda hukum. Kalau kuda secara umum boleh dimakan, kalau keledai dibagi dua. Kalau keledai yang hidup dengan manusia, yang biasa warnanya abu-abu, coklat, ya, ada warna hitam, itu lebih pendek, posturnya dari kuda, itu nggak boleh dimakan, ya. Tapi kalau keledai liar, itulah kuda zebra, ya, itu keledai, itu halal, boleh dimakan secara hukum. Kalau kuda umumnya semua boleh dimakan.
Seperti itu kurang lebih hukumnya gitu ya, karena tidak bertaring. Hewan-hewan yang bertaring yang dilarang kita konsumsi gitu ya. Nah kalau kuda punya keutamaan banyak sekali. Al-Mundhiri rahimahullah menyebutkan khusus tentang keutamaan orang yang belajar kuda, kemudian keberkahan Allah berikan di kepalanya kuda gitu ya, sampai hari kiamat. Orang kalau beli kuda kemudian dia persiapkan untuk berjihad atau dia wakafkan untuk dipakai jihad, maka semua langkah kaki kuda itu bahkan kotorannya pun bisa jadi pahala. Kalau kuda beda hukum, tapi kalau keledai ini beda lagi ya. Biasanya di wilayah-wilayah yang ada kerajaan, mereka menikahkan antara kuda sama keledai, sehingga keluarlah dalam bahasa Arab namanya bagal. Bagal itu biasa kalau Bapak Ibu lihat kuda-kuda yang dipakai oleh raja di dalam istana saja. Nah, kudanya sangat indah, itu memang peranakan antara kuda sama keledai. Nah kalau ini masuk dalam hukum kuda tentunya. Tapi kalau keledai murni, nah ini yang tidak boleh. Nggak boleh dimakan. Di perang Khaybar, waktu sahabat lagi kelaparan sekali, mereka tidak punya makanan lagi setelah mengepung kurang lebih 40 hari lebih benteng Naim, benteng pertama dari orang-orang Yahudi dari 9 benteng di sana. Maka mereka menangkap keledai-keledai liar, keledai-keledai yang ada di situ, lalu mereka memasaknya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi larang makan, disuruh tuang semua panci yang masak keledai tersebut dan mengatakan kalau Allah mengharamkannya sebagaimana haramnya hewan-hewan yang bertaring. Apa hikmahnya Allahu a'lam? Yang jelas ada larangan di situ ya. Nah, satu sisi memang suaranya ribut sekali. Nah, kalau lihat di searching di YouTube nanti, kalau saudara mau tahu saja kenapa Allah bilang seburuk-buruk suara keledai, karena memang dia kalau teriak itu keras sekali, ya, mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah kalau didengarkan ringkihannya, berarti dia sedang melihat syaitan. Kalau ayam tadi kita berdoa sama Allah, bebas berdoa apa saja, dengan bukan karena ayamnya, tapi karena dia melihat malaikat yang bisa mengaminkan. Sementara kalau mendengar ringkihan keledai, alhamdulillah kita tidak ada di Indonesia gitu ya. Tetapi kalau kita dengarkan, maka kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Berlindung saja. Jadi nggak perlu kita berdoa kecuali berlindung. Karena syaitan pun walaupun menyesatkan manusia, ada larangan untuk mencaci maki syaitan. Ya, nggak boleh misalnya Bapak Ibu bilang, ini syaitan ini kurang ajar nih, ya, contoh. Itu nggak boleh, memang nggak boleh. Nabi SAW larang mencaci maki syaitan, karena kalau dicaci maki atau kita anggap dia penyebab dari terjadinya sesuatu yang menimpa kita, maka kata Nabi SAW dia akan jadi lebih bangga. Maka dia membesar sampai seperti sebuah gunung. Ya, karena pernah ada seorang wanita, dia menunggangi unta, kaki untanya keseleo, lalu dia melaknat syaitan, gitu kan? Atau dia menyalah-nyalahkan syaitan lah, gitu ya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan engkau menghinanya, karena kalau engkau menghinanya seakan-akan dia penyebab kejadian tersebut, maka dia akan membesar seperti besarnya rumah atau gunung gitu ya riwayatnya. Tapi bacalah bismillah, karena itu akan membuat syaitan menjadi kecil seperti seekor lalat. Jadi tugas kita, kata Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama Saudi, beliau mengatakan tugas kita adalah berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya, tidak lebih daripada itu. Baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah cukup. Nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang akan ya menyelamatkan kita dari keburukannya, karena kita tidak tahu bagaimana menghadapinya gitu ya. Yang paling aman kita serahkan kepada Sang Pencipta untuk menghadapinya. Hadits ini yang baru kita bacakan adalah hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran penyebutan tentang malaikat dan syaitan ini jumlahnya sama, 88 kali. 88 kali disebutkan malaikat, 88 kali disebutkan syaitan. Berarti memang dua makhluk Allah ini, yang satu berusaha maksimal membantu manusia, itulah malaikat. Yang satu berusaha dengan upaya juga yang sama untuk menyesatkan manusia. Maka tidak asing kita sudah tahu hadis Nabi SAW tentang pendamping dari malaikat dan pendamping dari syaitan.
Malaikat selalu ingatkan kebaikan, syaitan selalu mengingatkan keburukan. Banyak hadis tentang masalah itu, diantaranya hadis Nabi SAW, kalau seseorang terbangun tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Lalu pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah karena malam masih panjang. Nah terus begitu. Jadi cara mengetahui tentang malaikat dan syaitan adalah semua bisikan agar kita taat kepada Allah dari malaikat. Semua bisikan yang mengajak kita untuk justru menunda ibadah atau meninggalkannya, apalagi maksiat, maka dari syaitan. Baik, riwayat yang diangkat oleh penulis cuma satu ini. Ada riwayat yang lain mirip dengan ini, bunyinya begini. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad ya, "Idza sami'tum siyahad dikati minal lail fa innama ra'at malakan fas'alullaha min fadli." Kalau kalian dengarkan kokokan ayam di malam hari, maka dia sedang melihat malaikat, maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Hadis ini hadis sahih juga. Kalau riwayat yang diangkat di buku kita ini tidak ada penentuan waktunya. Kalau riwayat yang baru saya tambahkan itu ditentukan waktunya. Nah, ulama menjelaskan tentang masalah malam hari. Bisa maknanya adalah pada saat memang malaikat-malaikat turun ke langit bumi itu sepertiga malam. Karena ada hadis yang menjelaskan kan, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, kemudian ya Allah pun menanyakan kepada para malaikatnya, apakah ada yang minta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya penuhi, adakah yang memohon ampun saya maafkan. Nah begitu ya. Berarti pada saat itu memang malaikat-malaikat hadir. Makanya ayam ini melihat malaikat-malaikat tersebut. Ini berarti menandakan malaikat itu ada ya, dan memang hadir di waktu itu. Ada juga penjelasan ulama tentang masalah malaikat itu berkokok tepat sasaran di waktu sholat subuh. Mau malam itu panjang atau malam itu pendek, Allah berikan dia kelebihan, setiap kokokan dia itu menentukan waktu sholat subuh ya. Jadi umumnya kokokan dia seperti itu. Kalau bukan sholat tahajud maka sholat subuh. Nah khusus masalah kokokan ayam ini, seorang ulama besar namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, penulis buku Fathul Bari. Kalau Bapak Ibu sudah tahu hadis yang sahih, ya kitab yang sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari ya. Jadi kalau dikatakan hadis riwayat Bukhari, kita pastikan dia sahih. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat Sahih Bukhari adalah buku yang paling afdal setelah ya, buku atau setelah Al-Quran ya, karena ini buku yang luar biasa, isinya ribuan hadis semuanya sahih. Nah, ada satu ulama namanya Ibnu Hajar, dia menelusuri hadis-hadisnya, lalu dia mengatur lebih rapi, dia berikan tanggapan namanya Ibnu Hajar. Keluarlah sebuah buku namanya Fathul Bari. Beliau pada saat mengangkat hadis ini, karena hadis ini tadi kan yang di buku kita diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Dia berkata begini, kurang lebih terjemahnya saja langsung, ayam jantan itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang lain, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia tahu ini malam dan ini sudah masuk subuh atau masuk pagi ya. Bisa tahajud, bisa sholat subuhnya ya. Ini yang biasa, sebabnya juga Nabi SAW menyiapkan 2 orang muadzin di masa beliau. Bilal azan pertama, tidak ada kata-kata as-salatu khairu minan naum, dan kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Bilal azan, lanjutkan makan dan minum kalian. Masih boleh orang makan dan minum. Selisihnya kurang lebih 50 ayat ya, kalau kita sekarang mungkin 40. Kalau di Madinah sama Mekah sekarang ya itu sekitar 45 menit, 40-45 menit. Baru nanti muazzin kedua Nabi Ibnu Ummul Maktum azan. Bedanya sama Bilal ada tambahan as-salatu khairu minan naum. Maka di saat itu kata Nabi SAW, berhentilah makan ya. Nah kalau sekarang itu ada kata-kata as-salatu khairu minan naum. Jadi di Mekah, di Madinah, di Aqsa, semua itu ada pelaksanaan seperti itu. Negara-negara Timur Tengah subuh mereka 2 kali azan. Mungkin kita belum semua masjid lakukan itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan umroh lagi di Madinah atau di Mekah, mendengarkan azan pertama, bedanya kalau belum ada as-salatu khairu minan naum berarti azan pertama masih bisa sholat tahajud ya, masih bisa makan dan minum. Kalau sudah as-salatu khairu minan naum berarti sudah berhenti semuanya, sudah masuk waktu sholat. Nah seperti itu kurang lebih. Nah ayam ini, ayam jantan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, betul-betul hewan yang Allah seperti tunjuk dan tugaskan dia berkokok di 2 waktu ini.
dia berkokok di waktu azan yang pertama, ya, dan dia berkokok juga di waktu yang kedua, gitu, ya. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan, akan di waktu yang sama, ya. Dia berkokok sebelum subuh dan berkokok di saat subuh masuk. Ini kata Ibnu Hajar. Dan hampir tidak pernah meleset, akan selalu sama, ya. Jadi orang tidak lihat jam pun, kalau punya ayam jantan di rumah dipelihara itu azannya, kokoknya itu adalah masuk waktu. Kalau bukan masuk waktu untuk tahajud, azan pertama atau di azan kedua. Dikatakan oleh Ibnu Hajar yang lebih peka lagi, baik malamnya panjang atau pendek. Karena kalau musim dingin biasanya malamnya lebih panjang, ya. Seperti misalnya di musim dingin kayak sekarang, di negara-negara yang memang turun salju, udaranya dingin, itu biasanya maghribnya cepat sekali, terbenam matahari. Biasa jam 5 sedikit sudah terbenam matahari, tapi isyaknya itu terlambat. Isyaknya bisa jam 9 malam gitu, ya. Terus subuhnya itu bisa sampai jam 7 pagi. Ya. Di beberapa wilayah jam 7 itu masih gelap. Saya pernah datang ke beberapa wilayah yang begini nih, bahkan setengah 8 itu jam 7.15 baru azan subuh, gitu kan. Jam 8 itu masih gelap. Nah, biasa begitu, ya. Tapi Ibnu Hajar mengatakan Allah memberikan ayam jantan ini betul-betul tetap dia tahu itu, baik malam panjang atau pendek, tetap dia berkokok. Karena itu kata beliau, sebagian ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang sudah terbukti dalam menentukan waktu itu. Saya sudah pasti kalau ayam itu sudah berkokok pagi berarti sudah pasti masuk waktu. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian ada ulama, Ibnu Hajar masih menukil perkataan ulama lain namanya Ad-Daudi, ya. Ad-Daudi ini tentu teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada Ad-Daudi ini kita perlu tahu, ya, memang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di banyak hal. Di antaranya hewan-hewan sendiri. Ada yang unik sekali, ya, bahasan saya baru tadi semalam sempat saya dengar penelitian terbaru disampaikan oleh Dr. Abdul Daim, salah satu dokter dari Mesir yang sekarang channel beliau selalu mempertemukan antara penemuan terbaru dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, gitu, ya. Beliau membahas tentang di antaranya pernah ada serigala berbicara dengan bahasa manusia di masa Nabi SAW, sehingga membuat pengembala kambing yang dicuri oleh serigala itu dombanya atau kambingnya itu masuk Islam, ya. Dan sekarang beliau mengatakan mungkin di masa itu orang tidak semua yakin kecuali karena keimanan saja. Tapi di masa sekarang, dan ada hadits Nabi juga, nanti tidak terjadi hari kiamat kecuali seseorang itu akan bisa berbicara dengan hewan, bahkan dengan sendalnya sendiri. Nah, ini mungkin di masa Nabi SAW tidak semua orang faham hadits ini. Tapi di masa sekarang dengan teknologi yang ada, ya, itu seseorang, para ilmuwan sekarang sedang coba melahirkan di alat komunikasi kita. Itu sampai saya lihat cuplikannya semalam itu memang diperlihatkan bagaimana mereka sedang survei. Dimulai dari hewan-hewan yang sering dengan manusia, misalnya kucing nih. Mereka coba tangkap dengan teknologi canggih suara kucing itu supaya memahami bahasanya, ditransfer ke bahasa manusia. Nah, nanti kita bisa paham kucing itu ngomong apa ke depannya. Sekarang mungkin belum. Jadi nanti kalau kita bunyikan handphone kita di teknologi yang akan datang, kalau kita dekatkan dengan kucing dan dia ngomong, itu bisa tertransfer ke bahasa manusia dengan teknologi yang ada, gitu, ya. Sekarang beliau mengatakan juga yang hadis tentang masalah orang bisa berbicara dengan sendalnya sendiri, bukan mustahil, ya. Sekarang tidak usah kita bicara sendal, ya, robot bisa bicara, handphone bisa bicara dengan kita. Kita tinggal ngomong sesuatu, handphone kita bisa memberikan informasi segala macam hal, gitu, ya. Bukan mustahil nanti di sepatu orang, di sendal orang itu sudah ada teknologi canggih. Dia bisa berbicara dengan sendalnya, maksudnya dia bisa perintahkan karena ada aplikasi di dalam atau apa saja. Itu semua bukan mustahil. Jadi makin canggih teknologi sekarang itu makin banyak terbukti kemahabesaran Allah SWT. Cuma kita ini orang Islam terlalu dimanjakan oleh Allah. Masih dari 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan. Sekarang orang-orang baru temukan setelah teknologi canggih, gitu kan.
Maka kita cuma bekalnya tinggal beriman dan meyakini semua itu. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi jangan sampai kita anggap remeh, apa sih bahasanya tentang ayam berkokok gitu ya. Seakan-akan cuma dianggap remeh. Padahal sebenarnya banyak sekali hikmahnya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan di antara hikmah yang bisa diambil adalah kalau seseorang peduli dengan hadits ini, dia bisa pelihara ayam jantan. Ya, khusus untuk masalah ya, mendengarkan kokokannya, karena setiap kokokan dia itu berarti menandakan lihat malaikat. Karena ada dua riwayat kan. Riwayat yang pertama di buku kita tidak disebutkan waktunya. Riwayat kedua yang saya baru bacakan tadi, redaksi lain hadits malam. Tapi sebenarnya riwayat di buku kita, kalau Bapak Ibu lihat di buku kita kan tidak disebutkan waktunya. Cuma disebutkan kalau kalian dengarkan kokokan ayam, berdoalah kepada Allah karena dia sedang lihat malaikat. Berarti tidak ada waktunya. Siang hari begini pun kita lewat ada kokokan ayam, langsung saja berdoa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dengan penuh keyakinan. Jangan ada ragu ya. Benar nggak sih? Masa gara-gara ayam ini doa saya diijabah? Ingat, bukan karena ayamnya, tapi karena adanya malaikat yang Allah masih tutup mata kita untuk lihat. Karena malaikat mengaminkan doanya orang-orang beriman. Ya, makin kita yakin dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, maka makin besar pahala kita dan makin kuat iman kita. Jadi nggak boleh ragu dengan masalah seperti ini. Jelas sampai sini ya? Ya, baik. Ibnu Hajar masih menukil perkataan satu orang lagi namanya Ad-Daudi. Beliau mengatakan, qala Ad-Daudi, yata'allam min ad-diki khamsu khisal. Kita bisa belajar dari ayam jantan 5 perkara. Yang pertama adalah husnus saut, indahnya suara. Ya, karena kalau kita lihat ayam itu, dia jantan mengangkat suaranya, sebenarnya tidak ada orang yang terganggu dengan suara kokokan ayam ya, termasuk ayam jantan kalau dia berkokok. Tapi dia sebenarnya ada satu intonasi suara di situ yang sebenarnya mengandung suara yang indah gitu ya. Sehingga orang kadang-kadang kalau mau mengangkat suaranya, dia harus mengatur mimik mulutnya, lidahnya, dan bagaimana dia mengatur rongga tenggorokannya. Itu sebenarnya dilihat dari ayam juga gitu ya. Ini perkataan beliau. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah wal qiyamu fis sahar. Bangun di waktu sahur, di waktu mustajab doa. Uniknya ayam ini beda sama hewan-hewan lain. Hewan lain biasanya bangun di waktu matahari sudah terbit umumnya. Tapi ayam ini pasti bangun di waktu itu. Seakan-akan ada tugas Allah kasih dia untuk bangun, berkokok ya. Mungkin juga termasuk membangunkan orang. Sehingga dia bisa melihat malaikat di waktu itu. Jadi seperti mana Allah tugaskan. Ini pelajaran yang lain. Bahwasanya kita bisa belajar ternyata ayam aja rutin setiap hari bangun gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, wal ghirah, cemburu positif. Ya. Nah ini pernah ada terjadi dialog antara seorang pastor sama seorang syekh di negeri Syam. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan kisah ini tidak di majelis kita, tapi kalaupun sudah pernah mohon maaf saya ulangi karena berkorelasinya sama bahasan kita pas gitu ya. Terjadi dialog antara Islam sama Kristen. Kebetulan pastor ini waktu naik di atas podium, dia mengatakan di depan kaum muslimin, audiensnya muslim dan orang-orang Nasrani, kalian umat Islam melarang penganut kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah berhala. Tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga berhala. Sama batu. Ya. Kalau bedanya mungkin yang ini patungnya harimau. Ini apa gitu ya. Ini juga sama. Cuma bedanya di rumah gitu. Kemudian yang kedua, kalian melarang penganut kalian makan babi. Salah satu alasannya karena babi suka makan kotoran. Jadi babi itu kalau dihidangkan sayur-sayuran misalnya, dia tidak seperti hewan lain ya. Kalau dikasih sayur-sayuran misalnya, dan dikasih maaf kotoran manusia, dia pilih makan kotoran manusia. Gitu kan. Sementara kata pastornya, kalian pun memakan ayam, ayam juga terkadang makan kotoran. Maka syekhnya menjawab pada saat itu, dia bilang, kalau perkataan atau tuduhan Anda yang pertama kami sembah berhala keliru. Kami ini adalah komunitas manusia yang beriman kepada Allah dan kalian tahu siapa itu Allah, Tuhan kita. Sehingga apapun yang Allah perintahkan kami akan kerjakan. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah. Kalau perintah Allah kami sujud ke laut, kami sujud ke laut. Ke pohon kami sujud ke pohon, itu perintah Allah.
Makanya kita tidak ada yang mengkultuskan Ka'bah. Kita muliakan iya. Kita muliakan ya. Tapi kita tidak ada mengkultus. Tidak ada mengambil batunya. Dijadikan keberkahan misalnya. Atau diambil kainnya. Sebagaimana banyak orang kadang-kadang ambil kainnya sampai ditangkap sama polisi di sana gitu ya. Dan sayangnya itu pernah dari negara kita lagi pelakunya gitu ya. Karena bawa gunting lalu digunting sama dia. Atau yang semisalnya. Nah ini. Jadi memang terjawab poin yang pertama. Poin yang kedua. Kata syekhnya. Coba datangkan babi. 2 jantan 1 betina. Dan naikkan di panggung. Begitu juga datangkan ayam 2 jantan 1 betina. Subhanallah. Waktu dinaikkan jantannya babi dulu, 2 jantan 1 betina, ternyata babi punya sifat yang lain. Dan ini kita kalau konsumsi bisa mentransfer sifat itu. Salah satu hikmah kita dilarang makan hewan buas ya, yang bertaring ular, harimau itu karena bisa transfer sifatnya. Ya, karakter hewan itu. Makanya kita makannya kambing, ayam gitu ya. Kelinci yang gitu-gitu, rusa, bukan hewan-hewan buas gitu ya. Manusia pun kalau dekat dengan hewan itu malah bisa bersahabat atau malah takut dengan manusia. Maka didatangkan babi ini dan ternyata salah satu sifatnya jantan sama jantan ini, kalau jantan ini mau menggauli betina, dia saling merangsang jantan sama jantan, jadi kayak homo gitu. Ya, yang terangsang duluan itu yang datang menggauli betina. Ya, itu faktanya begitu. Ya. Kemudian jadi maksudnya dia tidak keberatan kalau kita bahasa manusia itu istrinya digauli sama dia sama temannya, nah gitu ya. Nah terus kemudian disuruh turunkan lalu didatangkan ayam jantan 2 1 betina. Ayam jantan ini bersaing gitu kan, berantem, yang menang akan mendapatkan betina itu dan dia tidak akan lepaskan betinanya sampai dia mati. Nah seperti itu kurang lebih. Maka kata syekhnya, inilah perbedaan antara kami sama kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Karena perumpamannya hewan gitu ya. Perumpamannya hewan. Subhanallah, saya pernah sampaikan ini di ceramah tentang dialog ini. Ada salah satu teman saya peruqyah. Dia ini kisahnya tadi cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz, apa yang antum sampaikan itu saya temukan di lapangan. Ada satu ibu telepon dia minta untuk diruqyah. Tolong Ustaz, ruqyah saya sama suami datang ke rumah. Tidak disebutkan juga namanya, saya juga tidak tahu siapa keluarga ini, tapi ini sahabat dekat saya. Terus dia mengatakan, saya ke sana. Lalu kemudian ruqyah, gitu kan. Salah satu yang dikeluhkan oleh istrinya, ini bahasa dia ya. Istrinya bilang, Ustaz, sebelum ketemu sama suaminya, suami saya ini punya masalah kejiwaan. Dia kalau mau menggauli saya, dia minta agar saya setuju untuk mendatangkan temannya. Ya, ini ceritanya begitu. Datangkan temannya supaya dia sama temannya dua-duanya menggauli saya dan saya selalu tidak mau. Ini bahasa dia. Ini bahasanya dia ya gitu. Terus akhirnya saya begitu tangkap, saya sudah paham apa masalah suaminya, lalu kemudian saya ruqyah. Waktu sementara di ruqyah, saya tiba-tiba teringat ceramah antum, dia bilang tentang masalah babi ini. Waktu istrinya lagi pergi nyiapin makan gitu, lalu saya tanya, kata teman saya peruqyah nih, Pak, saya mau tanya, Bapak jujur, ini kan permasalahan Bapak adalah Bapak kalau mau gauli istrinya merasa harus mengajak temannya. Saya tanya, Bapak jujur, Bapak makan babi gak? Kata teman saya ini, Bapak itu mengatakan iya, tapi tolong jangan bilang sama istri saya. Ini faktanya, ternyata betul itu. Pengaruh secara kejiwaan, dia sudah tidak punya rasa cemburu. Kan ini berat banget, bagaimana istrinya juga disuruh ikutin sama temannya gaul, ini kan tak masuk akal gitu ya. Tapi seperti itu kurang lebih. Ya, jadi ayam itu dan hikmah daripada hewan-hewan yang dihalalkan ini besar sekali. Walaupun kita tidak dapat fakta ilmiahnya, tetap kita bersangka baik, Allah pasti memilihkan sudah yang terbaik buat kita. Seperti itulah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah as-sakha was-sakha. Sakha ini kedermawanan, suka berbagi. Nah biasanya kalau kita ayam jantan itu kita hidangkan makan, biasanya sebelum dia makan itu dia seperti berkokok kecil, manggil istrinya, manggil anaknya. Pernah lihat gak itu? Nah dia tidak langsung makan duluan kalau ayam jantan itu biasanya. Dia kayak garuk-garuk tanahnya, pokoknya dia dekatin dulu orang-orang, maksudnya hewan-hewan ya maaf, yang dekat sama dia disuruh makan. Kadang-kadang bahkan kalau betinanya sama anaknya lagi makan, dia nggak ganggu.
Padahal sebenarnya dia mungkin bisa lapar. Itu sifat kedermawanan. Ya, itu diantara yang bisa dipelajari. Nah seperti itu kurang lebih. Ya mungkin bagi orang-orang non-muslim bahasan begini tidak penting. Tapi ini bahasan dalam Islam itu detail. Karena kenapa kok dipilih ayam? Ya, contohnya gitu ya. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh beliau, ini penyampaian beliau. Ya, jadi jangan salah paham. Beliau mengatakan wa kathratul jima, dan juga ayam jantan itu suka biologis. Ya. Jadi memang kemungkinan besar ya. Kalau laki-laki suka makan ayam jantan, dia bisa penuhi kebutuhan istrinya. Gitu. Jadi intinya ayam jantan itu dia seperti itu ya. Jadi ibu-ibu masak yang banyak ayam jantan. Ya sudah nggak usah dibahas. Ya. Sudah cukup. Tapi ini perkataan ya Ad-Daudi rahimahullah ditunggal oleh Ibnu Hajar. Kalau mau catat referensinya di kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 353. Ya. Kemudian Ibnu Hajar juga menukil lagi perkataan masih di Fathul Bari ya, di halaman yang sama ya. Perkataan Iyad ya, Qadhi Iyad namanya. Dikatakan qala Iyad kana as-sabab fihi raja' ta'min al-malaika ala du'aihi wa istighfaruhum lahu wa syahadatuhum lahu bil ikhlas. Iyad mengatakan alasan kita dianjurkan untuk berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat. Jadi bukan karena ayamnya, tapi karena tadi saya bilang Allah memudahkan kita karena mata kita tertutup tidak bisa ada malaikat. Salah satu cara tahu malaikat itu ada dengan kokokan dia. Ya, maka yang diharapkan adalah justru aminnya malaikat. Berarti jangan sampai luput tidak berdoa. Nah, gitu. Dan juga permohonan ampun malaikat-malaikat tersebut untuk orang yang mengucapkan doa serta juga kesaksian mereka akan keikhlasan mereka. Para pendoa gitu ya. Jadi malaikat ini memberikan 3 hal. Mengaminkan doa kita, dia juga memohon ampun kepada Allah untuk kita, plus juga dia memberikan kesaksian di hadapan Allah kalau hamba-Mu fulan ya Allah, Engkau telah menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW kalau ayam berkokok melihat kami, maka mereka amalkan itu, mereka berikan kesaksian. Ini sensitif sekali ya, maksudnya sederhana tapi dalam gitu loh bahasannya, supaya jangan sampai dianggap remeh. Dari sisi lain, kita nggak boleh menghina ayam. Sebenarnya kita nggak boleh menghina secara umum Bapak Ibu sekalian ya. Apapun nggak boleh kita hina. Nggak boleh hina diri kita, nggak boleh hina makanan, nggak boleh hina pakaian, nggak boleh hina orang yang punya kekurangan fisik, nggak boleh hina hewan. Walaupun kita nggak suka lihat fisiknya, syaitan pun nggak boleh dihina. Ya, ini sudah pernah kita singgung tadi. Dan ini sudah ada bahasan sendiri saya bahas di masalah khutbah Jumat tentang haramnya menghina. Kita pun juga pernah membahas di kajian dosa-dosa besar tentang haramnya menghina. Nggak boleh sama sekali ya. Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian kalau tidak suka makanan, beliau tinggalkan saja. Beliau tidak hina sama sekali ya. Jadi apalagi orang sampai mencela-cela berlebihan ya. Makanan apa ini? Saya nggak suka. Kenapa dihidangkan dan segala macam itu tidak boleh. Ya. Nabi SAW punya adab dan tata krama, kalau dihidangkan tidak suka, beliau tidak sentuh saja. Maka orang-orang di sekitar beliau sudah tahu kalau ini tidak disukai. Beliau tidak pernah hina. Pernah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membawa biawak padang pasir, kemudian dibakar, gitu kan, dihidangkan depan Nabi. Lalu kemudian dia nawarkan, ya Rasulullah silahkan. Maksudnya kalau anda mau makan silahkan. Tapi Nabi SAW menolak dengan baik dan santun. Beliau mengatakan, hada laysa bi ardi qaumina. Ini kami tidak kenal di wilayah kami. Tapi beliau tidak larang Khalid bin Walid makan. Silahkan kalau mau makan. Tapi saya tidak ikut-ikutan. Beliau cuma mengatakan ini tidak kami kenal. Jadi kalau misalnya maaf ya, ini adabnya kalau ada tamu datang, kita hidangkan makanan dan minuman, tamunya nggak sentuh, nggak usah tersinggung. Mungkin memang dia nggak cocok, mungkin dia nggak bisa gitu ya. Apakah dia lagi diet? Apakah memang dia nggak bisa, lagi ada diabetes, nggak boleh makan yang kita hidangkan terlalu manis misalnya gitu ya. Kita nggak usah tersinggung gitu ya. Dan lebih baik kalau ada tamu ya, kalau lebih baik ada tamu, apapun yang kita punya kita hidangkan saja. Saya pernah masuk ke rumah beberapa jemaah. Di mejanya sudah ada minuman dingin, sudah ada minuman panas ya. Kalau dikeluarkan itu keluarkan minumannya semua, dia nggak tanya Ustaz mau minum apa enggak. Lalu dia bilang silakan Ustaz pilih. Ini Masya Allah termasuk kedermawanan luar biasa. Nah,
Sebenarnya pertanyaan mau minum apa, makan apa, bagus-bagus saja. Tapi levelnya belum sampai pada tingkat kedermawanan maksimal. Maksimal itu tidak nanya. Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim waktu kedatangan malaikat? Apakah beliau tanya? Enggak dong. Malaikat itu datang dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim enggak kenal. Salam, mau jadi tamu. Silakan duduk, langsung ke belakang, potong anak sapi, masak, dihidangkan. Enggak pakai nanya. Ya. Jadi orang yang dermawan betul-betul itu orang yang enggak pakai nanya gitu, ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita misalnya membawa makanan, misal kita masak atau kita bawa makanan, kemudian kita berikan kepada orang lain ya, kita kirim ke tetangga, nggak apa-apa kita tanya, suka nggak makanan kemarin? Tujuannya adalah supaya kita tidak memberikan hal yang mereka tidak suka. Misal contoh kita suka sekali nih dengan makan tradisional kita dari daerah, lalu kita kasih ke tetangga, mungkin terlalu manis atau pedas, dia nggak suka. Tapi karena kita tidak pernah tanya, kita kirim terus, tidak dimakan sama dia. Ya, mungkin kebuang, mungkin segala macam, kan sayang, mubazir. Sementara memberi makan kepada orang itu ibadah. Sampai seorang salaf mengatakan, aku memberikan makanan kesukaan sahabatku 10 orang, makanan kesukaan mereka lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk. Dianggap itu ibadahnya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk, gitu. Jadi memang memberi makan ini juga bagian daripada hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya. Nah kita tidak boleh menghina secara umum baik makanan, baik minuman, baik pakaian. Pokoknya kalau nggak suka diam aja atau tolak dengan baik-baik dengan santun gitu ya, yang sopan. Nah kita juga tidak perlu memaksakan kepada orang. Tadi saya sampaikan contoh kalau bertamu dan segala macam. Pokoknya intinya semua pemandangan apapun yang kita tidak suka di luar sana, tidak usah dihina. Ya, lebih baik kita berdoa positif. Misalnya contoh kita masuk ke rumah seseorang berantakan banget. Tidak usah kita hina atau ada bau nggak sedap. Kita langsung berdoa, ya Allah, semoga Engkau berikan dia hidayah, dia menyadari tentang kekurangannya. Misal contoh itu lebih baik daripada kita hina-hina. Ada orang lebih parah Bapak Ibu sekalian. Mereka menghina rumah Allah. Contoh misalnya, Bapak Ibu mampir ke satu masjid sholat nih, sudah masuk waktu sholat. Masjidnya kotor, gelap, bau. Ya, misal contoh. Pada saat keluar dia bilang apa? Oh bau banget masjidnya. Kotor banget. Bahkan dia marketingkan di luar. Jangan sholat di masjid itu tuh. Masjidnya kotor. Marketing salah ini. Kan dalam ibadah saya pernah bilang boleh marketing ya. Salah satu yang membuat ibadah itu bisa kita dapatkan lipat ganda pahalanya kan ada beberapa hal. Yang pertama kemasan ikhlas dulu. Makin ikhlas makin bagus. Yang kedua kemasannya kan. Kita kemas ibadah itu dengan baik. Bersedekah dengan uang baru. Ya, dengan uang yang lucek, itu beda. Bersedekah dengan makanan yang sudah jadi dengan makanan yang kita buat sendiri itu beda. Gitu-gitulah ya. Itu pernah kita sampaikan. Begitu juga dengan apa? Tadi yang kita sedang bahas ini. Hah? Bukan ayam. Marketingkan. Jadi kalau mau dapat pahala di ibadah yang sama, misalnya kita mau ibu mau datang nih di majelis taklim seperti ini. Beda orang yang datang dengan keikhlasan 100% dengan orang ikhlasnya cuma 70%, cuma 5%, itu beda pahala. Beda juga dengan orang yang mengemas, dia bawa buku, dia catat, dia peduli, itu beda, ada kemasannya. Dan juga beda dengan orang yang marketingkan, dia tawarin, selama dikasih kesempatan aja orang lain. Karena kalau kita hadir bisa dapat 100 pahala, siapapun yang hadir dapat 100 juga kita dapat pahala mereka, karena kita ajak mereka kan begitu. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik sekarang jangan sampai tadi kita kembali kepada masjid ya. Daripada kita bilang masjid itu bau kotor, Allah menyampaikan kaki kita ke masjid itu supaya kita punya peran, punya andil. Panggil marbotnya. Mana marbotnya? Pak, kenapa lampunya padam? Mungkin dia bilang, oh listriknya belum dibayar bu. Oke saya bayarin ya. Kalau perlu mulai sekarang tolong ini nomor telepon saya, tagihan listriknya ke saya aja. Kan enak 10 tahun, 20 tahun kita panen pahala orang sholat, orang khutbah Jumat. Daripada cuma tahu hina. Karpetnya kotor, ya berapa sih harga karpet? Kita bisa suruh laundry, kasih uang, atau kita gantiin karpet baru, mampir sebentar, gitu kan? Panas, ganti pasang AC. Sudah banyak yang kotor, lumut, cat. Kan itu pesan, itu yang harus kita dapat, bukan menghina. Nah itu penting itu, ya. Jadi lebih baik kita berpikir positif, gitu ya, selalu begitu.
Nah, larangan kita masuk sekarang ke ayam ini, memang ada larangan. Nabi SAW melarang dan memang ternyata hadits ini lebih tegas lagi menitik beratkan memang dia membangunkan orang sholat. Ya, terutama waktu subuh atau tahajud tadi ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Hibban dari hadits Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum bahwa Nabi SAW mengatakan la tasubuddik fa innahu yuqitu lis-shalah. Jangan kalian pernah mencela ayam jago, ayam jantan itu, karena dia akan membangunkan orang untuk sholat. Ya. Maaf tadi ada juga yang saya lupa sampaikan, ada riwayat lain yang mirip-mirip dengan tadi, tapi selain keledai ada tambahan juga rongrongan anjing. Ya. Ya, anjing kalau teriak-teriak itu sama, itu berarti sama dengan keledai melihat ya setan. Walaupun riwayatnya menyebutkan di malam hari, ya di malam hari. Kalau didengar maka itu dilihat syaitan, maka tinggal berlindung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, makanya kita dilarang memelihara anjing di rumah, tidak akan masuk malaikat karena itu seperti memang hewan yang mengetahui syaitan tersebut. Artinya tidak lihat malaikat berarti. Yang lihat malaikat si ayamnya gitu ya. Nah, dari hadis larangan untuk mencaci maki ini juga tidak boleh termasuk penyakit Bu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pernah Nabi SAW datang kepada seorang sahabiat Nabi, kebetulan dia lagi demam. Terus Nabi tanya, kenapa? Ada apa denganmu? Dia bilang, saya lagi demam ya Allah. Semoga Allah tidak, ya Rasulullah, saya lagi demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kayak dia marah sama demamnya itu. Kata Nabi SAW, jangan kau mencaci maki demam karena dia menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ya, sudah selesai terjadi, ya sudah terima aja takdirnya Allah. Gitu. Keputusan Allah. Kita tinggal bersangka baik. Oh selama ini saya sehat setahun 2 tahun, sekarang Allah uji. Sudah saya sabar terima gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah Ibnu Hajar kembali juga menyebutkan masih di Fathul Bari di halaman yang sama tadi. Sebenarnya karena dari hadis yang sama ya. Dia menukil perkataan Al-Halimi ya. Al-Halimi ini mengatakan disimpulkan dari hadis bahwa semua yang bisa memberikan manfaat kebaikan tidak selayaknya dicela dan dihina. Ya. Tentu di sini bermula dari manusia. Ya. Kemudian apapun fasilitas di sekitar kita, termasuk keberadaan hewan-hewan. Ya. Berapa banyak orang caci maki istrinya, suaminya, padahal terlalu banyak manfaat yang dia ambil selama dia hidup. Ya. Terlalu banyak manfaat. Berapa kali orang mencaci maki sahabatnya karena satu kesalahan, tapi berapa banyak manfaat yang dia dapatkan dari sahabatnya dan sekian banyak hal. Maka beliau mengatakan disimpulkan dari tidak bolehnya mencela ayam, bukan cuma ayam jagonya kata beliau ya, tapi tidak boleh atau ada larangan dari hadis ya menghina dan mencela semua yang bisa memberikan manfaat. Apa sih itu sifatnya? Saya Bapak Ibu lagi naik mobil, kebetulan mobilnya sudah 5 tahun atau 7 tahun dipakai. Ini mobil kamu ya? Iya, tapi sudah tua. Untuk apa dibilang tapi sudah tua? Maksudnya apa? Menghina. Lupa dia sudah 7 tahun memberikan kita banyak manfaat, gitu kan? Walaupun benda mati. Jadi, alhamdulillah ini mobil saya. Ya, kenapa nggak ganti mobil? Ya itu nanti kalau Allah kasih rezeki, insya Allah. Kan begitu aja. Jadi coba mulai sekarang perbaikin diri, mulai berhenti menghina apapun. Kita lihat rumah berantakan, langsung aja ambil alih, bersihkan, selesai. Daripada cuma tahu caci maki, hati-hati ya. Ada juga dalam Islam namanya syamata. Syamata itu merendahkan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu sekalian atau bagi ibu-ibu kalau punya pembantu rumah tangga, dia jadi pembantu itu karena ekonominya kebetulan tidak sama dengan kita. Kalau kira-kira sama dengan kita mau jadi pembantu nggak? Nah, berarti jangan dihina. Ya, jangan dihina orang. Layak berikan kepada mereka yang layak. Bahkan dalam hadis dianjurkan kita memberikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, bahkan diberikan pakaian yang layak. Berapa banyak ibu-ibu subhanallah pembantunya sudah 3 tahun, mukena aja nggak kasih, sejadah aja nggak kasih, tempat tidurnya kotor, ya tidak dipedulikan lah. Itu manusia juga, ada pahala di situ. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah kalau saya punya dirham, duit, siapa yang saya kasih? Siapa yang saya infakkan dulu? Kata Nabi, dirimu dulu. Boleh kau pakai untuk kebutuhanmu. Masih ada ya Rasulullah, anak-anakmu, istrimu, pasangan hidup itu. Masih ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, pembantumu. Itu orang-orang itu juga, gitu kan? Jadi kita dianjurkan dalam hadis yang lain, janganlah seseorang di antara kalian dihidangkan makanan oleh pembantunya, ya, kemudian dia
kalau seseorang di antara kalian dihidangkan makan oleh pembantunya, maka hendaklah dia mengajaknya makan bersama atau dia memberikan bagian dari makanan tersebut karena dia sudah menghidangkannya. Dia udah cium baunya, dia udah lihat, gitu kan. Ini yang membuatkan, ini yang akhirnya menutup pintu mereka mencuri makanan dari kulkas segala macam itu karena kita sudah kasih. Saya kan kalau tiba di rumah habis beli buah atau apa saya bilang sama istri, ini sisipkan dulu buat orang-orang yang di rumah yang bantu kita, kasih mereka. Jadi orang-orang di rumah itu tahu sebelum kami sentuh untuk mereka duluan. Kita udah keluarin buahnya, kita udah keluarin kuenya, udah keluarin baru sisanya. Saya bilang ini buat kami sekeluarga ya. Jadi dia tahu dia dihormati, dimuliakan. Insya Allah dengan begini pasti betah di rumah. Orang kalau pelit dari makanan dan minuman tuh pembantunya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan sudah pulang, sudah pergi. Karena memang bakhil, ya, jauh dari sifat orang-orang beriman. Itu diantaranya hikmah-hikmah yang bisa diambil, gitu ya. Nah, Al-Halibi berkata, disimpulkan dari hadis bahwa semua yang bisa memberikan manfaat kebaikan tidak selayaknya dicela dan dihina. Sebaliknya, dia dimuliakan dan disikapi dengan baik. Potongan sabda Nabi SAW, ayam mengingatkan orang untuk sholat, bukan maksudnya dia bersuara, sholatlah, sholatlah. Ya, ini kata beliau supaya lebih detail gitu ya. Atau waktu sholat sudah masuk. Ya. Namun maknanya adalah bahwa kebiasaan ayam berkokok ketika terbit fajar dan ketika tergelincir matahari, fitrah yang sudah Allah berikan kepada dia. Fitrah yang sudah Allah berikan kepada dia. Allahu alam. Jadi memang materi kita hari ini cuma tentang ayam berkokok, ya. Dan insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan di poin 33. Ketika menghadap kepada Allah dengan pasrah dan keikhlasan yang murni, gitu ya. Nanti kita bahas kedepannya insya Allah. Walaupun tinggal 2 poin, tapi poin ini saya rasa penting untuk dibahas, gitu ya. Baik, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.